فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم صدق الله العظيم. Setelah mengucapkan hamdalah salah dan salam pembukaan kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, tak lupa pula kepada para pendahulu dan para ulama-ulama yang seperjuangan, dan takzimul ikram saya kepada adik beserta keluarga dan kepada guru-guru sekalian. Dan yang terkhususnya kepada rahmatan lil alamin, kepada masyarakat muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Masyarakat muslimin Dewan Juri yang mulia, dari Sabang sampai negeri Arab, mulai petang hingga malam, dari pagi sampai siang, sejumlah umat Nabi Muhammad SAW berkumpul di daerah Rodotul Huda Ma'arif yang bertegak teguh mewakili daerah masing-masing demi bertahan di sebuah pertandingan spektakuler. Tetapi alhamdulillah saya Muhammad Syafiq hadir di atas podium ini di depan para dewan juri yang mulia dan di depan para seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari Aceh Tamiang, perwakilan dari kelas 2 ingin menyampaikan sebuah realita. Ibu merupakan seorang wanita yang selalu berdampingan dalam pedih, yang penuh kasihnya di dalam pedih, yang merupakannya di dalam bahagia, dan kasihnya bercahaya terang menerangi gelap gulita dan gulaunya menerangi kehidupan. Lantas mengapa demikian? Mari kita simak sebuah pembahasan yang sudah saya rangkum menjadi sebuah video. Kasih ibu adalah pelita kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan juri yang mulia. Berbicara tentang pelita, apa itu pelita? Apakah semua para hadirin sudah tahu? Belum? Aduh, saya belum tahu. Tapi jangan heran dulu wahai para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pelita, kakek saya pernah bercerita, beliau berkata, pelita adalah obat api lampu dahulu di tahun 40-an di era Batu Jepang dan Indonesia. Benda inilah yang diletakkan di bahu-bahu jalan, di persimpangan, di dalam rumah-rumah, dan di jalan-jalan yang umumnya dilewati oleh orang-orang. Lantas apa kegunaannya? Kegunaannya ialah untuk menerangi kegelapan dalam gelap gulita, sehingga orang yang melewati jalan tersebut dapat mengetahui arah selanjutnya. Sudah tahu semuanya para hadirin apa itu pelita? Alhamdulillah, saya pun sudah tahu. Terima kasihlah kepada kakekku. Lalu apa hubungannya? Kasih ibu adalah pelita kehidupan. Satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging sehingga lahirlah seorang manusia yang dimotori oleh sang ibu. Setelah lahir mempunyai kehidupan, harapan dan tujuan, dan rumah lingkungan yang masih gelap, sehingga Allah hadirkan seorang ibu sebagai lampu penerangan. Betul? Berbicara tentang materi seorang ibu dan bagaimana seorang ibu mengalami proses tersebut, langsung Allah sendiri yang menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat ke-11 pada kanan baris yang terakhir yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sadaqallahul azim. Allah menerangkan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnakum, dan semua telah kami ciptakan kamu, tsumma sawwarnakum, dan kemudian kami bentuk tubuhmu. Ini penjelasan dari Allah sendiri loh, di mana terjadinya manusia dalam kandungan seorang ibu dan bagaimana seorang ibu mengalami proses tersebut. Langsung Allah sendiri yang menerangkan lagi di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat ke-14 pada baris yang ketiga yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini, yang artinya ibu mengandung dalam keadaan pedih yang bertambah-tambah. Dikala mengandung dan menyatunya kurang lebih 2 tahun, kepedihan, keresahan dan kesusahan ini yang dirasakan oleh sang ibu 2 tahun lamanya.
Bagaimana rasanya para hadirin? Sangat menyedihkan. Tetapi bila Allah hadirkan sang buah hati di hadapan mata, seraya merengek-rengek menangis, ibu yang dapat dihadap 180 volt, tulang-tulangnya patah terkoyak berdarah, tersenyum melihat sang buah hati telah hadir di hadapan mata. Inilah realitanya, saudaraku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita adalah pelita bagi kita semua. Di mana ibu yang menjadi pelita bagi hamba Allah, salah satunya ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau di dalam kandungan ibundanya 4 tahun lebih kurang. Walaupun besarnya harapan akan menanti sang buah hati yang cukup lama menanti, dan betapa bahagianya dan gembiranya ibunda Imam Syafi'i dikala beliau telah hadir di hadapan mata. Setelah balita, pendidikan Imam Syafi'i berawal dari sang ibu sungguh-sungguh mendidiknya hingga menjadi imam besar mazhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah cerminan bagi kita semua. Adapun kutipan dari ceramahan seorang ustaz, di dalam ceramahannya beliau menerangkan, kalau ayah baik, anak belum tentu baik, tetapi kalau ibunya baik, anak sudah pasti baik. Betul nggak? Betul. Nabi Nuh alaihissalam baik apa buruk orangnya? Baik, tapi lihatlah anaknya Kan'an murka, tidak mau mengikuti ayahnya. Sedih hati Nabi Nuh dikala melihat sang buah hati murka di sisinya. Tapi lihatlah di pojok kiri Azar, si pembuat patung sembahan berhala disembahnya. Baik apa buruk orangnya? Buruk. Tetapi lihatlah anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fir'aun baik apa buruk orangnya? Buruk. Bahkan pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, terkejut dengan iblis mentah-mentah. Tetapi lihatlah istrinya Siti Asyah yang alim ma'rifatullah akan mengasuh seorang anak daripada Bani Israel, sehingga anak tersebut Allah angkat derajatnya menjadi seorang nabi. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Musa alaihissalam dalam asuhan Siti Asyah. Jadi jangan heran wahai para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau engkau mempunyai ayah yang alim ma'rifatullah, engkau belum tentu jadi orang baik. Tetapi lihatlah ibumu yang merupakan fondasi pendirian dirimu, dikarenakan ibumu adalah pelita bagi kehidupanmu. Jelas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan juri yang mulia. Ibu kita perumpamaan pemain catur papan perang hitam putih yang menggerakkan sebuah pion yang kecil-kecil. Pion yang kecil tersebut pun tidak pernah mundur sedikit pun kapanpun selama-lamanya. Selangkah demi selangkah pion yang kecil tersebut pun maju hingga capai di garis finish. Pion yang kecil tersebut pun dapat menjadi raja, dapat menjadi ratu, kuda, menteri dan benteng pertahanan. Terkesan berhargalah kepada pemain catur tersebut. Lantas bagi kehidupan kita, kasih ibulah yang menunjuki dan yang menerangi realita kehidupanmu wahai para hadirin. Selangkah demi selangkah dirimu maju hingga sampai di garis finish. Sukses berhasil dalam bidang masing-masing. Inilah realitanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo jalankan abad semangat kita, dikarenakan sungguhnya adalah kita dan cahayanya adalah kasih ibumu. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada saya tidak lagi mempunyai seorang ibu, apakah saya dapat menuju dalam kesuksesan seperti itu? Saya pun jawab, hai sahabat, doakanlah ibumu, Allahumma firli zunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan datangi kuburannya dan minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya, dikarenakan semasa beliau hidup penuh kasih yang melahirkanmu ke dalam dunia. Jadi jangan heran sobat, kalau akan mempunyai pelita yang masih bersinar kurang, usahakan jangan sampai padam pelita tersebut, dikarenakan pelita kasih beliau lah yang memiliki dan yang dapat menaungi kita hingga menuju kesuksesan. Jadi jangan pudahkan semangat, janganlah pesimis, tetapi tetaplah rakyat sportif. Jadi kesimpulannya adalah ibu kita adalah pelita bagi kita semua. Jadi jangan sampai padam pelita kasih beliau, dikarenakan
kasih beliau yang berjasa bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kepada hadirin saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Kita berjumpa dengan rahmat dan berpisah dengan salam. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang memegang nomor undian 4.